action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kewarganegaraan yang berjudul geostrategi. Pengertian geostrategi. Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi dapat pula dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik. Sedangkan pengertian geostrategi Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan konsentrasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Pembahasan selanjutnya yaitu sejarah dan konsep ketahanan nasional Republik Indonesia. Sejarah Indonesia, khususnya sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, mencatat bahwa di dalam dinamika mengisi kemerdekaannya, bangsa Indonesia terus-menerus dihadapkan pada berbagai kesulitan, tantangan, dan ancaman yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang hampir membinasakan kelangsungan hidupnya. Berbagai macam kesulitan dan ancaman itu meliputi seluruh bidang kehidupan nasional. Kondisi ini secara langsung ataupun tidak langsung menimbulkan dampak negatif terhadap seluruh aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial atau kemasyarakatan, mempengaruhi dan membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi NKRI. Meskipun demikian, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, ternyata sampai saat ini bangsa Indonesia masih dapat mempertahankan kelangsungan hidup. Adapun pokok-pokok pikiran ketahanan nasional Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran yang mendasari ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia adalah: yang pertama, eksistensi; yang kedua, tujuan nasional bangsa Indonesia; yang ketiga, falsafah dan ideologi. Dan adapun hakikat ketahanan nasional Republik Indonesia yang meliputi: yang pertama, hakikat ketahanan nasional Indonesia ialah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di dalam mencapai tujuan nasional. Yang kedua, konsepsi ketahanan nasional ialah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Dan adapun asas ketahanan nasional Republik Indonesia: yang pertama, asas kesejahteraan; yang kedua, asas komprehensif integral sistem kehidupan nasional; yang ketiga, asas wawas diri yang dibagi menjadi dua, yaitu wawas ke dalam dan wawas keluar; dan yang keempat, asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini saya akan menerangkan tentang beberapa konsep membangun ketahanan nasional. Yang mana di sini ada 4 konsep untuk membangun ketahanan nasional. Yang pertama, konsep Hans J. Morgenthau. Yang kedua, konsep Alfred Thayer Mahan. Dan yang ketiga, konsep Raiklin. Yang keempat, konsep ketahanan nasional Republik Indonesia. Yang pertama, menurut konsep dari Hans J. Morgenthau, di sini untuk membangun ketahanan nasional itu harus stabilitas geografi, terus harus kekuatan sumber daya alam, dan mempunyai kapasitas industri dan kesiapan militer dalam
sebuah ketahanan negara. Terus kemampuan penduduk dan karakter bangsa yang berkualitas. Jadi di sini itu menurut konsep Hans Morgenthau. Selanjutnya konsep dari Alfred Thayer Mahan, yang mana menurut Mahan di sini, Mahan berpendapat bahwa ketahanan nasional suatu bangsa dapat dibangun atas dasar pemenuhan 6 gatra. Yang pertama, dari segi letak geografinya, terus bentuk wujud bumi, terus luas wilayah, selanjutnya jumlah penduduk dan watak nasional atau bangsa. Selanjutnya sifat pemerintahan. Berdasarkan konsep itu, Mahan juga menyatakan bahwa ketahanan nasional tidak hanya bergantung pada luas wilayah daratan, tapi juga bergantung pada faktor luas akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah negara. Jadi menurut konsep dari Mahan di sini itu sangat condong kepada masalah luasnya wilayah atau masalah penduduk. Selanjutnya konsep dari Lai Klein, yang mana Klein di sini berpendapat menyatakan bahwa suatu negara dilihat atas dasar persepsi negara lain, termasuk di dalamnya persepsi atas sistem penanggalannya. Klein di sini menyusun 6 gatra yang dibentuk untuk membangun ketahanan nasional suatu bangsa, yakni yang pertama menurut Klein di sini yang pertama prerogative power, yang mana artinya maksudnya kekuatan nasional sebagaimana dipersiapkan oleh negara lain. Selanjutnya critical mass, yaitu strategi antara potensi penduduk dengan geografi. Selanjutnya kemampuan militer dan kemampuan ekonomi. Selanjutnya strategi nasional. Selanjutnya menurut konsep ketahanan nasional Republik Indonesia, yang mana di sini konsep ketahanan nasional Indonesia dikembangkan oleh Lemhanas dan berisi daya kekuatan dan daya tahan. Konsep ketahanan nasional Indonesia melibatkan 8 gatra yang dikelompokkan ke dalam trigatra dan pancagatra. Oleh sebab itu, konsep ketahanan nasional Indonesia disebut juga sebagai konsep Astagatra. Unsur-unsur meliputi trigatra berisi aspek alamiah yang terdiri atas gatra atau bidang letak geografi negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk, dan pancagatra berisi aspek sosial kemasyarakatan meliputi gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan antara 3 gatra dan pancagatra serta atagatra terhadap korelasi dan interdependensi. Dan Lemhanas menampakkan gatra ideologi sebagai yang pertama dalam pancagatra. Jadi pada intinya di dalam beberapa konsep pembangunan ketahanan nasional di sini tidak lain daripada yaitu kesiapan militer dan berbahas masalah industri dan ketahanan penduduk dan stabilitas geografi. Bedanya dalam 4 konsep tersebut, menurut konsep Hans Morgenthau itu membahas masalah geografi dan sumber kekuatan alam yang ada di sebuah negara tersebut dan kapasitas industrinya di dalam negara itu bagus apa enggak, harus bagus untuk membangun ketahanan nasional negara. Selanjutnya kesiapan militer atau kemampuan penduduk dan karakter bangsa yang berkualitas. Sedangkan menurut konsep Alfred atau Mahan ini hanya bercondong kepada fasilitas penduduk dan masalah industri, masalah luasnya penduduk daratan yang bagus. Sedangkan menurut Ray Klein ini juga membahas tentang luasnya wilayah dan juga militer dan ekonomi, sama dengan ketahanan Indonesia itu juga membahas tentang ketahanan juga dan luasnya negara atau luasnya wilayah. Jadi pada intinya keempat tokoh tersebut ini menyatakan konsepnya untuk membangun ketahanan nasional tidak luput dari letak geografinya, terus industri dalam negaranya dan keamanannya dan militernya. Itu intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya di sini akan menjelaskan unsur-unsur ketahanan nasional Republik Indonesia. 1. Trigatra. Trigatra ini terbagi menjadi 3. 1. Gatra geografi negara, dan 2. Gatra keadaan dan kekayaan alam. 3. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Lanjut 2. Pancagatra. Pancagatra dibagi menjadi 5. 1. Gatra ideologi, 2. Gatra politik, 3. Gatra ekonomi, 4. Gatra sosial budaya, 5. Gatra pertahanan keamanan. Lanjut yang ketiga, hubungan antar gatra terbagi menjadi 8. 1. Hubungan antar gatra di dalam trigatra. 2. Gatra geografi dan sumber kekayaan alam. 3. Hubungan geografi dan penduduk. 4. Hubungan sumber kekayaan alam dan penduduk. 5. Sumber kekayaan alam. 6. Hubungan antar gatra di dalam pancagatra. 7. Hubungan antara trigatra dan pancagatra. 8. Hubungan antara wawasan Nusantara dan ketahanan. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Geostrategi merupakan cara atau strategi yang dilakukan bangsa Indonesia dalam wilayah Indonesia yang menyeluruh dengan mengingat kondisi geografi serta menggunakan seluruh potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam guna mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup bernegara dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bernegara sebagai negara yang bermartabat.